sholat 5 waktu ini. Man sholalillah, kata Allah, kata Rasulullah. Barang siapa yang sholatnya ikhlas karena Allah. Ini juga ketentuan pertama ini berat. Ikhlas itu bagaimana? Memalingkan semua amal ibadah itu dari wajah manusia. Kalau sebuah amalan masih kita mengharapkan pujian dari manusia, mengharap supaya dilihat oleh manusia, itu sudah tidak masuk kategori ikhlas. Man sholalillah, barang siapa yang sholat karena Allah arba'ina yauman, dikerjakan selama 40 hari, fi jama'atin, dikerjakan secara berjamaah, yudraku takbiratul ula. Ini sering saya sampaikan dan mengingatkan kembali. Dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Imam muqarrar, bukan imam masbuk. Ya. Sholat karena Allah berjamaah 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram kanat salahu baro'atani, maka dia akan terhindar dari 2 perkara besar, baro'atu minan nar. Yang pertama dia akan terhindar daripada api neraka, baro'atu minan nifaq, dan yang kedua dia akan terhindar dari sifat kemunafikan. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita belum bisa menerapkan sholat dengan 4 kriteria ini, ikhlas 40 hari berjamaah dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, berarti di dalam diri kita masih ada sifat kemunafikan dan kita masih mendapatkan ancaman api neraka. Itu yang sudah sholat belum dengan 4 kriteria ini aja masih mendapatkan ancaman api neraka. Maka kalau kita melihat kisah daripada para sahabat itu, ada Umar bin Khattab yang asik kemudian melihat kebun kurmanya. Zaman dulu belum ada pengeras suara, belum ada jam. Waktu sholat itu hanya menandakan menggunakan tanda alam, ya. Asik kemudian di tengah kebun itu dia melihat sepertinya ini sudah masuk asar, kemudian dia jalan ke masjid, sampai di pintu gerbang masjid melihat para sahabat itu sudah bubar. Apa yang pertama kali keluar dari lisan Umar bin Khattab? Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita kan wajar karena nggak ada mic, nggak ada jam, karena mati lampu sekarang mungkin. Tapi yang keluar pertama dari lisan Umar bin Khattab adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung istami'u, kumpul sini, kumpul. Para sahabat yang bubar baru keluar dari masjid itu dikumpulkan. Istami'u, isma'uli, dengarkan saya. Hari ini saya tidak sempat ikut sholat berjamaah karena saya keliling kebun kurma. Sungguh ya, celaka saya. Dan kemudian dia mengumumkan, kalau zaman sekarang kan malu-malu, dia langsung mengumumkan, saya ini hari ini masbuk karena keliling, bukan masbuk tapi apa, telat, nggak sempat sholat jamaah dengan kalian, keliling dengan kebun saya itu. Kemudian dia langsung kemudian menginfakkan daripada kebun dan seluruh isinya itu untuk Islam. Kita lihat lagi sahabat bin Bas ya, yang kemudian dia ketinggalan takbiratul ihram, memahami betul hadis ini. Bukan masbuk, bukan kemudian seperti sahabat Umar ketinggalan, bukan, tapi dia ketinggalan takbiratul ihram. Kenapa? Asik jaga toko. Yang tokonya beliau itu di depan gerbang, pintu gerbang Masjid Nabawi. Maknanya di pusat keramaian. Yang omset dalam satu hari itu 1,2 M lebih, 300 dinar. Selepas daripada sholat zuhur maju ke depan sama dia. I'lamu, ketahuilah para sahabat sekalian, para jamaah sekalian, fi hadzal yaum, pada hari ini saya ketinggalan takbiratul ihram bersama baginda Nabi, bersama imam. Disebabkan saya lalai menjaga toko. Ya, maka seluruh toko beserta isinya saya pun infakkan. Jangan beralasan itu kan imam kualitas iman dari para sahabat. Kalau kita mau mencontoh berat, jangan. Itulah salah satu bisikan setan.
yang kemudian menghambat untuk kita senantiasa meningkatkan iman. Ini yang kan lisan, mohon maaf, perkataan dan pernyataan daripada teman-teman, dari para jamaah yang kemudian ketika kita beritahu hujah mereka, itu kan imannya para sahabat, Ustaz. Itulah bisikan daripada godaan setan untuk menghambat bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas iman kita. Ini mari kita sama-sama, apalagi kita adalah seorang thalibul ilmi, ya, penuntut ilmu, apalagi kita seorang aktivis, ya, yang bergerak dalam hal untuk dakwah kepada umat. Dalam sholat 5 waktu saja tidak dikontrol, ya sudah. Ya, ini nauzubillah, ya, harus kita betul-betul tingkatkan. Nanti kita sampaikan yang terakhir, ya. Pertama apa tadi, Mas? Bersyukur kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang baik. Kemudian yang kedua, sholat 5 waktu berjamaah kita perhatikan betul dan